Ngeri-ngeri sedap. Ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Ulama kok taklid buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua terhadap channel Bejo Donya Akhirat. Semoga keselamatan, keberkahan, murah rezeki, yang belum nikah segera mendapatkan jodoh, dan keberkahan dunyan wa ukhrotan. Allahumma amin. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya ngeri-ngeri sedap. Ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Ulama kok taklid buta. Ngakunya ulama, tapi di situ kok taklid buta, kan begitu tuh. Tanpa mau membuka referensi, membuka pola pikir, terus wawasannya bertambah, kan begitu tuh. Ulama kok taklid buta. Ini menjadi perhatian kita semua tentunya, kan gitu. Termasuk Kiai Haji Usman Al-Bantani ini juga memperhatikan. Pengasuh pesantren tentunya mestinya adalah seorang ulama. Ia sudah minimal mampu membaca dan memahami kitab kuning. Ya namanya pengasuh kan minimal ya bisa membaca kitab kuning, kan gitu loh. Yang tidak bertanda baca atau tidak berharokat, tidak bertitik, tidak bertanda seru, dan tidak ada tanda baca lainnya. Dari kemampuan membaca dan memahami itu, seorang ulama mempunyai kesempatan untuk tahqiq dalam setiap masalah yang dihadapinya. Bukan hanya membaca, tetapi juga menganalisa. Apalagi untuk suatu masalah yang menjadi diskursus publik, misalnya tentang nasab Ba'alwi. Kata Gus Rumel, entah kabar ini benar atau dusta, ada seorang ulama pengasuh pesantren yang ketika ditanya nasab Ba'alwi, lalu ia bolak-balik mengambil kitab dari kamarnya, lalu mengisbat nasab itu hanya dengan kitab Al-Hurur atau Al-Mashro'ur-Rawi, tanpa memerhatikan mahalun nisa dari diskursus itu. Seharusnya cara kerja ulama itu ia mendalami dulu titik poin masalah dari diskursus nasab Ba'alwi ini. Misalnya ia harus mengetahui nasab, ya, siapa yang menjadi titik pengakuan dari nasab Ba'alwi, yaitu Ahmad bin Isa. Setelah ia mengetahui bahwa yang menjadi titik pengakuan nasab Ba'alwi adalah Ahmad bin Isa, kemudian ia mencari tahu seharusnya tahun berapa Ahmad bin Isa wafat. Setelah diketahui bahwa Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah, lalu ia mencari apakah ada kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah
ditulis di masa itu atau yang paling dekat dengan masa itu. Setelah diketahui banyak kitab-kitab di masa itu atau yang mendekatinya yang ditulis, ia melihat gitu. Apakah dalam kitab-kitab itu benar disebut bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa? Demikian seharusnya ulama dalam menganalisa sebuah berita. Tidak bisa ia langsung mengambil dari kamar sebuah kitab, misalnya Al-Huror yang dikarang abad 10 Hijriah untuk mengisbat orang yang ada di abad 4 Hijriah. Kemudian kitab itu dikubet dan dikatakan ini ada dalam kitab Al-Huror, nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu bukan cara kerja ulama, itu cara kerja orang awam yang mengikuti berita dari ulama tanpa harus mengetahui dalilnya. Jelas kan? Nah, bagi ulama, taklid itu seperti setan. Ia menjauhkan manusia untuk dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Al-Quran dengan segala makna dan rahasianya yang menakjubkan, inti ajarannya tidak akan dapat diraih oleh orang yang terhalang fanatisme suatu pemahaman sebelumnya. Padahal pemahaman itu tanpa ada dalil sedikit pun. Sebuah konklusi yang ditakliti seorang ulama secara buta menunjukkan bahwa hatinya telah tersegel oleh fanatisme dari apa yang telah ia dengar dan ia baca. Padahal ia tidak mengetahui apakah yang ia dengar dan ia baca itu bersumber dari dalail atau tidak. Lehernya telah terikat oleh taklid yang kuat yang ditautkan di tiang pemahaman sebelumnya. Sehingga ia tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai basyirah dan musyahadah dari hakikat suatu kebenaran. Jika berkemilau cahaya kebenaran yang hakiki, yang jauh dari kejauhan, lalu hampir saja hatinya menerima kebenaran itu, maka tali setan taklid itu akan langsung menariknya dan berkata, bagaimana sampai terlintas di hatimu kesimpulan yang berbeda dengan gurumu atau leluhurmu? Itulah cara kerja setan dalam mempermainkan ulama dan menjerumuskannya untuk tetap berada dalam kubangan taklid dan menghalanginya untuk menaiki tangga-tangga hakiki. Ulama itu ada 3. Pertama, ulama yang diberikan kemampuan ilmu yang interdisiplin dari berbagai sisi pengetahuan yang dengannya ia dapat berijtihad secara mutlak langsung dari Al-Quran dan hadis. Bagi ulama semacam ini haram bertaklid kepada ulama lainnya. Yang kedua adalah ulama yang mengetahui pendapat ulama mujtahid beserta dalil-dalilnya. Maka ia mentarjih mana di antara para mujtahid itu yang pendapatnya didukung oleh dalil yang kuat. Lalu ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat itu, walau pendapat itu berbeda dengan madhabnya sendiri. Yang ketiga adalah ulama yang mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid. Ia mengetahui bahwa pendapat para ulama ini masing-masing mempunyai dalil, namun ia tidak mempunyai kemampuan mentarjihnya, atau ia mampu namun ia tidak mempunyai waktu. Maka ia boleh bertaklid kepada para mujtahid itu. Dalam masalah ini pun sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan baginya taklid, ada yang mengharamkannya. Namun jika ulama mengetahui bahwa pendapat itu tidak mempunyai dalil apapun, baik dari Al-Quran, ijma, dan qiyas, maka
haram baginya mengikuti pendapat itu. Bagaimana dengan orang awam? Orang awam dibolehkan untuk mengikuti pendapat ulama walaupun ia tidak mengetahui dalilnya. Bahkan hukum taklid bagi orang awam adalah wajib. Lalu bagaimana ulama yang mengetahui bahwa nasab Ba'alwi tercipta tanpa adanya dalil, lalu ia tetap mengikuti kitab Al-Huror yang menulis tanpa adanya dalil di masa Ahmad bin Isa? Apakah ia berdosa? Menurut penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ia berdosa. Ia melalaikan kewajibannya sebagai ulama untuk memberi jalan kebenaran bagi orang awam. Jelas kan? Dalam tulisan ini penulis tidak menyajikan ibarat dari kitab-kitab sedikit pun. Kenapa? Karena masalah yang penulis sampaikan di atas telah mafhum, diketahui dan difahami, serta terdapat dalam berbagai literatur kitab-kitab usul fiqh dan kitab lainnya yang mu'tabar. Itu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.